Sekedar mengenalkan, Mbak. Di bagian Ka'bah itu, nanti kan ini kaitannya dengan panjenengan, mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk ziarah ya, Bu. Ya. Pertama ada bagian Ka'bah yang disebut dengan Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu ada 4 sudut. Ada Hajar Aswad, ya, Rukun Aswadi, Rukun Iraqi, Rukun Syami, dan Rukun Yamani. 4, gitu ya. Yang pertama Hajar Aswad. Asal disebutkan batu yang Allah turunkan itu, yang ditempatkan di pojok Rukun Aswadi itu adalah dari surga. Dulu warnanya putih, Pak. Bahkan lebih putih dari susu. Sekarang warnanya apa, Pak? Hitam. Ya. Itu adalah gambaran dosa manusia. Coba batu putih bisa jadi hitam, itu gimana prosesnya itu, Pak? Nah, apakah ada keberkahannya? Ya, salah satu di antara kemudian dianjurkan oleh Rasulullah adalah untuk menciumnya. Ya, ada nilai, ada nilai keberkahannya itu. Jadi menjadi saksi dengan cara mengusap gitu. Mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa kita, Tetapi cara melakukannya dengan yang baik. Jangan menghalalkan cara, jangan mendolimi. Ya kan? Coba. Ya karena bisa jadi karena hartanya harta haram, ngomakat haji, begitu mencium Hajar Aswad, dolim, bahkan kemudian nyogok. Loh, Mang, iya, nyogok apa enggak, Pak? Bayar orang. Oke, tolong ya. Nyum Hajar Aswad, tolong ente nyegah. Coba. Itu nyogok apa enggak? Coba hadir. Yang seperti itu boleh apa enggak? Enggak boleh, Pak. Mendolimi gimana? Dumi awake gede, wah saben wong sikut gitu, Pak. Ada enggak? Itu. Ini yang sering lupa di kaum muslimin. Benar ada nilai keberkahannya. Rasul menganjurkan itu, tapi jangan sampai berbuat dolim, apalagi melakukan dosa. Orang mau mendapatkan keberkahan, padahal itu juga tidak membatalkan, menjadi rangkaian dalam ibadah umroh maupun haji itu. Tapi sampai berbuat dolim, itu mungkin paling banyak, Pak. Bahkan sampai membayar, nyuap orang. Kalau nggak bisa gimana? Cukup dengan tangan, ya. Atau kalau misalnya ada, cukup dengan tongkatnya saja. Punya kayu, sudah. Kalau nggak bisa sama sekali, cukup dengan mencium tangan, ya. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Ini yang pertama, ya cukup dengan itu. Jadi jangan memaksakan diri, jangankan berbuat dolim, jangankan berbuat dosa, memaksakan diri di luar batas kemampuan pun jangan. Ya, nggak tahu nih kemarin ada sekarang katanya ada pengaturan, apa enggak masih tetap berebut gitu, masih ya. Baik hadirin rahimakumullah, harusnya bisa itu. Kalau di Raudhah saja sekarang kemudian kan diatur ya. Di Raudhah kan sekarang diatur. Jadi sudah orang nggak bisa berkali-kali kan, cukup sekali aja. Nah harusnya di Mekah bisa itu kan. Baik hadirin Allah. Yang kedua multazam. Jadi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ada namanya multazam. Dinding di antara Hajar Aswad dan pintu adalah tempat di mana Rasulullah pernah berdoa, Pak. Nah itu memang cuma tempatnya itu, Pak. Ini tempatnya di sini. Ini Hajar Aswad, ini pintunya di tengah-tengah, di sini multazam. Ya rupek memang, Pak, nggak bisa. Tapi Rasulullah dulu memang ketika melakukannya adalah di bagian dalam. Tapi itu sesungguhnya di antara tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab. Ibnu Abbas mengatakan apa yang ada di antara Hajar Aswad pintu disebut al-multazam.
antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut multazam. Tidak seorang pun berada di al-multazam memohon kepada Allah kecuali dikabulkan. Ya. Tetapi kemudian asar tentang berdoa itu hanya bagi laki-laki. Ini merupakan pendapat dari para sahabat dan tabi'in. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, pintu Ka'bah. Hajar Aswad, multazam, pintu Ka'bah atau al-burq. Ini terbuat dari emas, Pak, 280 kg. Dan itu adalah wakaf dari seorang pemimpin namanya Khalid bin Abdul Aziz, Raja Saudi. Kalau nilainya sekitar 13 juta rial. Itu Pak. Ya, 280 kg emas murni. Mau datung dari Pak ya. Makanya dijaga. Kemudian yang keempat, rukun Iraqi. Nah, rukun Iraqi. Ya, jadi posisi seperti ini. Rukun Iraqi itu pojok Ka'bah menghadap ke Irak itu. Ya. Dan tidak ada keutamaannya. Baru setelah rukun Iraqi, maka di sini ada bangunan setengah lingkaran namanya Hijr Ismail. Nah, di atas Hijr Ismail itu ada kayak talang kecil, Pak. Namanya Al-Mihzab, talang air gitu. Jadi sengaja memang disiapkan untuk kalau misalnya hujan, maka kemudian tidak ngenang tapi teralirkan, dan itu memang terbuat dari emas ya, atau tembaga yang dilapisi emas. Kemudian rukun Syami juga tidak ada keutamaannya, dan ini memang tertutup oleh kiswah ya, kiswah yang tulisannya apa sih, lupa ya, tulisannya apa itu kiswah itu ya. Dan baunya minyak wanginya luar biasa, Pak ya. Jadi kalau saya pernah mendengar itu nilainya sampai miliaran, Pak. Nyemprotnya kayak nyemprot kembang gitu, seret gitu. Kemudian rukun Yamani ya, rukun Yamani. Kemudian ada yang disebut dengan Asyardan, yaitu bagian bawah Ka'bah itu, bagian Ka'bah. Kemudian Hajar Aswad, ada selimut Ka'bah tadi yang disebut dengan kiswah. Itu beratnya kurang lebih sekitar 650 kg. Jadi tebal, Pak ya. Bersulam benang emas murni. Ya, ukurannya memang 14 meter, tingginya 47 meter itu. Tiap 9 Dzulhijjah diganti saat sambut musim haji. Ya, dililit oleh kain putih. Yang terakhir ada posisinya adalah Maqam Ibrahim, tempat di mana Nabi Ibrahim pernah membangun Ka'bah, menjadi tempat pijakan ketika membangun Ka'bah bersama dengan Ismail alaihissalam. Demikian hadirin mungkin gambaran. Jadi itu bagian-bagian yang ada di Ka'bah ya. Ada tadi Hajar Aswad, ada multazam. Itu memang di antara tempat yang memberikan nilai anjuran kepada muslimin untuk memanfaatkan. Tapi sekali lagi, jangan pernah menzalimi orang lain, jangan pernah berbuat dosa untuk melakukannya, dan yang terpenting lagi adalah jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri, terutama bagi kaum wanita. Coba di tengah kerumunan kayak gitu, itu kayak apa itu? Ya. Wallahu a'lam bishawab.